Baiklah para patriot barat yang saya hormati dimanapun kalian berada, entah itu di Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, atau bahkan Jerman maupun Prancis. Karena beberapa video saya sebenarnya, entah kenapa orang Prancis tidak mendengarkan saya, tapi beberapa video saya sebenarnya, bukan hanya beberapa video saya, semua video saya sekarang diterjemahkan ke dalam 24 bahasa yang berbeda. Dan 3 atau 4 dari saluran tersebut berjalan sangat baik. Salah satunya adalah saluran Jerman saya. Saluran Spanyol, saluran Portugis juga berjalan sangat baik, tapi kemudian dihapus karena kami dengan bodohnya memutar video yang dipertanyakan. Yang lucunya, saya hanya mendapat peringatan di akun utama saya. Tapi untuk akun itu, karena masih kecil, langsung dibatalkan sepenuhnya. Jadi, tahu kan? Saya rasa kami tidak mendapatkan kembali saluran Portugis kami, tapi saluran itu berjalan sangat baik. Jadi maksud saya untuk semua patriot barat saya, dimanapun kalian berada, kalian perlu melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan harus melihat semua yang terjadi dalam geopolitik atau politik domestik dari perspektif peradaban. Oke, kenapa? Ingat orang ini? Atau Hakim Clark, kulit putih. Setiap hakim pengadilan tinggi, kulit putih. Lord Advocate, kulit putih. Solicitor General, kulit putih. Kepala polisi, kulit putih. Setiap wakil kepala polisi, kulit putih. Setiap asisten kepala polisi, kulit putih. Kepala asosiasi hukum, kulit putih. Kepala organisasi advokat, kulit putih. Setiap kepala penjara, kulit putih. Dan bukan cuma lembaga peradilan. Pejabat medis tertinggi, kulit putih. Pejabat keperawatan tertinggi, kulit putih. Pejabat veteriner tertinggi, kulit putih. Kepala penasihat sosial presiden, kulit putih. Hampir setiap serikat pekerja di negara ini dipimpin oleh orang kulit putih. Di pemerintahan Skotlandia, setiap direktur jenderal adalah kulit putih. Setiap ketua dari setiap badan publik adalah kulit putih. Jadi beberapa orang menyebut itu sebagai pidato paling rasis dalam sejarah. Oke. Dia mengeluh tentang mengapa ada begitu banyak orang kulit putih di sekitarnya. Kenapa begitu banyak orang kulit putih yang punya posisi kekuasaan? Kenapa? Ya, 97% dari Skotlandia adalah orang kulit putih. Jadi mungkin itu alasannya. Tapi kamu adalah menteri pertama Skotlandia, jabatan publik tertinggi di negara itu. Jadi kita tidak perlu melihat dia sebagai pelaku jahat, karena dia bukan. Dia memang jahat untuk Barat, tapi dia sendiri sebenarnya tidak jahat. Dia tidak menganggap dirinya jahat. Apa yang dia lakukan untuk sukunya sendiri. Sukunya sendiri adalah Muslim. Dan inilah inti dari teori saya. Setiap budaya berusaha mencari cara paling optimal untuk bertahan hidup. Apapun solusi terbaik untuk sukunya sendiri, dia akan mengadopsinya. Kenapa saya memberitahu Anda ini? Karena coba lihat video ini. Lihat video promosi ini oleh orang yang sama, Hamzah Yusuf. Dia meluncurkan sebuah forum bernama Muslim Impact Forum bersama seorang anggota parlemen Muslim Inggris yang rasis, Nas Shah. Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang dia. Muslim Impact Forum akan diadakan pada bulan April di Istanbul. Pada saat dunia di sekitar kita terasa semakin tidak stabil. Mengapa itu tidak stabil? Dia benar. Ada banyak unsur dalam masyarakat kita dan semua unsur itu saling berebut untuk mendapatkan kendali atau mereka saling berebut. Mereka semua berusaha menemukan cara paling optimal untuk bertahan hidup. Pada masa masyarakat homogen dulu, biasanya kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, kiri versus kanan. Ruang lingkupnya benar-benar sempit, tapi secara keseluruhan, unsur-unsur itu homogen dan tidak terlalu tidak stabil. Sekarang tambahkan beberapa unsur lagi ke dalamnya, seperti multikulturalisme, Muslim, dan orang India atau apapun seperti budaya lain. Sekarang, ketika budaya-budaya itu masuk, mereka jelas akan mencari cara yang paling optimal untuk bertahan hidup, kan? Dan itulah yang dia lakukan. Dia tidak peduli dengan Barat. Dia tidak peduli. Itu bukan tujuan forum ini. Atau dia tidak membuat forum baru di mana dia berkata bagaimana Muslim bisa menjadi bagian yang lebih berguna dan integral dari peradaban Barat. Tidak, itu bukan yang dia lakukan. Dia bilang kita Muslim sedang diserang dari segala arah dan dunia semakin tidak stabil. Tapi inilah alasan kenapa dunia semakin tidak stabil. Karena kalian melakukan semua hal ini, semua orang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan peradaban Barat yang lebih luas. Itu saja. Dengar apa yang dikatakan, perhatikan itu. Dia tidak peduli dengan Skotlandia atau Inggris atau Barat secara umum. Dia hanya peduli dengan kelangsungan hidup sukunya, suku Muslim. Perhatikan ini. Jadi kita harus bersatu padu sekarang. Lebih dari sebelumnya. Di seluruh dunia. Kita sedang menghadapi ketegangan.
ketidakpastian, dan tantangan yang dihadapi komunitas muslim. Mereka tidak terisolasi, dan respons kita juga tidak bisa terisolasi. Mari kita kumpulkan pasukan kita. Mari kita menunjukkan persatuan yang lebih kuat, kita sebagai Muslim, satu kekuatan besar yang bergerak. Dalam peradaban Barat, kita akan bergerak, kita akan melakukan hal-hal yang merupakan cara paling optimal untuk kelangsungan hidup kita. Jadi kita akan masuk ke Kementerian Dalam Negeri, kita akan mempengaruhi PBB. Itulah sebabnya dia bertanya, kenapa semua orang begitu putih? Kenapa kita tidak punya lebih banyak Muslim di posisi kekuasaan? Karena Muslim harus mencari cara yang terbaik untuk kelangsungan hidup mereka, yang paling menjamin kelangsungan hidup mereka. Dan itu sangat wajar, teman-teman. Itu sangat wajar. Inilah sebabnya saya bilang, kita tidak perlu melihat orang-orang ini sebagai pihak yang berniat jahat. Mereka melakukan persis apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu memastikan kelangsungan hidup mereka menurut pandangan mereka. Jadi pertanyaannya adalah, kapan Barat akan memahami bahwa ini adalah kelompok-kelompok terpisah yang memiliki kepentingan masing-masing dan tidak sejalan dengan kepentingan peradaban Barat. Barat tidak ingin kepentingan mereka menjadi yang utama, yaitu Gaza dan Syariah, serta lebih banyak toleransi terhadap praktik-praktik yang tidak kita anggap dapat diterima di sini, seperti lebih banyak burka, lebih banyak masjid, lebih banyak sholat di jalan, lebih banyak azan dengan pengeras suara Allahu Akbar itu. Itulah yang mereka inginkan, tapi kita tidak menginginkan itu. Kepentingan kita sudah berbeda. Jadi mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Maksud saya, orang Barat, kalian seharusnya melakukan yang terbaik untuk diri kalian sendiri, yaitu kalian harus mencari cara paling optimal untuk memastikan kelangsungan hidup kalian. Inilah yang terjadi di forum. Inilah yang dia katakan di forum. Fokus pada ini. Ini adalah tugas kita bersama sebagai Muslim untuk tidak hanya merencanakan siklus berita tahunan, bukan hanya untuk menanggapi insiden terbaru yang memicu kemarahan. Seperti insiden terbaru yang memicu kemarahan, Muslim meledakkan sesuatu atau menikam seseorang. Atau sekarang kita juga melihat pihak lain merespons mereka. Jadi dia berkata, tidak. Pandanganmu harus tertuju pada tujuan yang lebih besar. 50 tahun ke depan, 20. Ya, dia akan mengatakan itu menurutku. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan. Karena tujuan akhir kita adalah kelangsungan hidup dan supremasi Islam, umat Muslim, kita sebagai komunitas. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan, bagi kita itu dianggap jahat dari perspektif peradaban Barat. Tapi dia melakukan persis seperti yang seharusnya dia lakukan. Kamu perlu memahami itu. Tapi kita harus berkomitmen untuk membangun selama 20, 30, 50 tahun ke depan dan seterusnya. Lihat, keputusan yang dibuat di ruangan ini, jaringan yang terbentuk selama beberapa hari ke depan. Strategi yang kita kembangkan bersama melalui percakapan-percakapan ini. Nah, itu adalah benih-benihnya. Dan omong-omong, mungkin kita tidak akan memetik buahnya di masa hidup kita. Tapi generasi Muslim terbesar, lihat. Itu semua Muslim. Selalu Muslim. Tidak ada satupun penyebutan tentang kita sebagai orang Barat. Tahu kenapa? Karena semuanya soal pola pikir. Kelompok Muslim. Kelompok Muslim bukan kelompok saya. Saya tidak melihat diri saya sebagai Muslim. Saya tidak melihat diri saya seperti itu. Dan saya tidak suka mengelompokkan diri saya dalam kategori coklat, hitam, dan putih. Saya melihat diri saya sebagai warga negara Australia dan sebagai warga negara yang bijaksana dari dunia Barat. Menurut pendapat saya, dan saya percaya akan hal itu, dia jelas tidak percaya. Dan mereka juga tidak harus percaya. Ini adalah peradaban terbesar yang pernah diciptakan oleh umat manusia, di mana orang seperti saya bisa berasal dari negara dunia ketiga yang sangat tertinggal dan membangun kehidupan yang hebat. Saya suka itu. Jadi saya mengerti. Saya melihatnya seperti itu. Dia tidak. Jadi kami punya konflik kepentingan. Dan kita harus menyadari itu karena orang kulit putih masih seperti berpaling melihat ke arahnya. Bukankah itu menyedihkan? Kasihan dia. Ya, Muslim. Ini fobia terhadap Muslim. Ini Islamofobia. Jadi tidak. Diamlah. Semakin lama kita menunda ini, semakin keras langkah penanganannya nanti. Kita bisa mengambil keputusan yang tegas sekarang atau mengambil keputusan yang jauh lebih keras di kemudian hari. Semua ide-ide buruk itu. Saya sedang menonton sebuah dokumenter. Sebenarnya saya akan selesaikan yang tadi dulu. Mari kita fokus pada hal ini. Mereka tidak membangun Al-Andalus. Mereka tidak mengembangkan Al-Jabar, astronomi, dan kedokteran. Al-Andalus, lihat betapa beraninya. Maaf, saya harus menyebutkan ini. Lihat betapa bangganya dia menyebut Al-Andalus yang merupakan Spanyol yang digajah oleh Muslim. Lihat, mereka dengan bangga mengakui penjajahan mereka. Dan kemudian mereka mempermalukan orang Inggris karena menjajah negara mereka, karena mereka jelas tentang tujuan mereka. Mereka melihatnya dari perspektif peradaban mereka.
yaitu Islam, yaitu supremasi Islam. Muslim, kita harus menjaga sesama Muslim. Inilah yang dia katakan. Inti dari semua ini adalah kita sebagai Muslim harus bersatu bersama. Tapi kedua orang ini lahir di sini. Dia lahir di Skotlandia, dia lahir di Inggris. Dia sebenarnya pernah disiksa oleh mantan suaminya. Omong-omong, ini adalah wanita yang sama, Nasa. Saya akan membahas lebih lanjut tentang dia nanti. Ini adalah wanita yang sama yang berkata, gadis-gadis yang menjadi korban grooming, gadis-gadis Inggris yang menjadi korban grooming, sebaiknya diam demi keberagaman. Sekali lagi, saya tidak tahu itu pada saat itu. Saya bisa bilang, tapi itu sangat dingin, komentar bodoh. Tapi saya bisa mengerti dia seorang Muslim. Jadi dia tidak ingin ada masalah yang menimpa kelompoknya. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Tapi yang membuatnya lebih parah adalah dia sendiri pernah disiksa oleh suaminya dan dia diselamatkan. Jadi dia sudah hidup di bawah tekanan itu. Dan sekali lagi, belum lagi, suaminya juga seorang Muslim, seperti yang sudah bisa diduga. Lalu dia berkata, kamu tahu kenapa? Karena kesetiaannya pada Islam melebihi kesetiaannya pada sesama perempuan atau pada kaum wanita. Itu saja. Lihat betapa besar tekad dan motivasi mereka. Lihat betapa luas pandangan mereka ketika harus mengambil keputusan. Apa yang baik? Mereka melihat segalanya. Saya sedang membicarakan Darul Islam dan Darul Harb, bahwa Islam membagi dunia menjadi dua bagian. Darul Islam, wilayah Islam, dan Darul Harb, rumah perang. Bagi semua orang bodoh ini, kalian adalah wilayah perang dalam pandangan Islam. Apakah mereka semua bisa menjelaskannya seperti itu atau tidak? Itu tidak relevan. Yang penting adalah mereka itu bermental kesukuan, seperti semua orang lain, dan mereka mengutamakan kepentingan kelompok mereka sendiri. Al-Andalus. Mereka tidak mengembangkan aljabar, astronomi, dan kedokteran. Mereka tidak membangun institusi yang menjaga pengetahuan manusia selama masa kegelapan Eropa, hanya dengan berpikir dalam siklus pemilu. Mereka berpikir dalam rentang abad. Dan kita juga harus berpikir dengan cara yang sama. Kita harus siap untuk menulis kisah kita sendiri. Kisah kita sendiri. Semua itu, biar saya katakan lagi, itu sama sekali tidak berpihak padamu. Tidak sama sekali. Itu mereka. Bagaimana mereka akan menaklukkan kalian, Barat? Jadi, kenapa kamu tidak berpikir seperti itu? Bayangkan jika seorang kulit putih yang memberikan pidato itu, bahwa kita orang Barat sebenarnya, atau saat ini adalah kulit putih. Inilah mengapa saya bilang kamu seharusnya tidak menggunakan kata kulit putih. Kamu harus berpikir secara strategis. Dan sekali lagi, lihat, maksud saya pikir itu hanya cara yang bodoh. Itu cara yang sangat konyol untuk mempersempit ruang gerak-gerakanmu. Yang mana peradaban Barat itu lebih besar daripada sekedar identitas kulit putih. Ya, sebagian besar orang Barat memang berkulit putih. Tapi peradaban Barat itu lebih besar daripada sekedar kulit putih. Hanya kulit putih saja. Jadi itulah kenapa kalau orang Barat berbicara seperti ini, bahwa hey, kamu tahu kita sudah berada di puncak dunia selama katakanlah 400 tahun terakhir, sejak masa Renaissance. Dan mari kita mulai dari sana. Atau mungkin reformasi juga termasuk di dalamnya, reformasi dan Renaissance. Kami mulai dari sana. Kami mengalami revolusi industri, kami mengalami revolusi ilmiah, revolusi industri, dan dari situ muncul peluang ekspansi wilayah. Dan kami mengambilnya, sama seperti yang dilakukan oleh umat muslim ketika mereka bisa, tapi sekarang mereka tidak bisa karena mereka tertinggal. Mereka terlalu sibuk saling membunuh, memenggal kepala satu sama lain, dan tidak berinvestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Barat melakukan itu. Lalu Barat menjadi lebih liberal, dan karena beberapa alasan geopolitik lainnya harus mendekolonisasi dunia, dan kemudian kembali ke batas-batas alamiahnya. Inggris, Prancis, Belgia juga omong-omong. Tapi Muslim menanggapi ini dengan begini. Izinkan saya memberitahu Anda, semua ini sudah terjadi. Dan sekali lagi, tidak ada satupun orang yang membuat keputusan itu yang masih ada sekarang. Saya tahu itu terdengar bagus ketika kita melihatnya. Mereka, orang-orang yang dia pikirkan, mereka tidak berpikir untuk 400 tahun ke depan. Memang begitulah terjadinya. Karena setiap tindakan yang Anda ambil sekarang pasti akan memiliki hasil. Dan hasil itu akan menciptakan lebih banyak peluang. Dan orang-orang yang memimpin pada saat itu akan memutuskan pilihan mana yang akan diambil. Jadi ketika Anda melihatnya secara keseluruhan, oke, mereka melakukan ini. Mereka memprioritaskan pendidikan. Mereka memprioritaskan hal ini. Dan 50 tahun kemudian, itu memberikan hasil tersebut kepada mereka. Jadi bukan berarti orang di awal, ya memang ada beberapa orang brilian yang berpikir seperti itu, tapi mereka berjudi pada saat itu. Misalnya kita punya Enoch Powell kan? Enoch Powell. Dia bilang, apa yang dia katakan? Dia bilang kota dan kota kecil kita di pergantian abad tidak akan bisa dikenali. Itu adalah sebuah perjudian pada saat itu. Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu atau dia tahu karena itulah dia percaya pada hal itu. Tapi itu bisa saja ada dunia di mana setiap migran yang datang entah bagaimana bisa sangat terintegrasi dan berasimilasi dalam budaya Inggris. Sehingga anak-anak mereka akan seperti, katakanlah, putri saya. Putri saya setengah bule, setengah dari pihak saya, dan dia punya nama khas Angola.
Dan dia akan tumbuh secara budaya sama Australianya dengan wanita Australia lainnya. Tapi ada begitu banyak orang lain yang tidak melakukan itu. Mereka membesarkan anak-anak perempuan dan laki-laki kecil Taliban di sini, di Australia. Itu terjadi. Jadi pasti akan ada dampaknya. Jadi tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang tahu hal-hal seperti itu. Kita hanya bisa menebak pada saat tertentu. Itu yang harus kita lakukan. Hanya ketika kita semakin dekat dengan suatu peristiwa, kemungkinan yang akhirnya terjadi atau titik balik, saat itulah segalanya mulai menjadi sangat jelas bagi kita. Dan kita berpikir, jadi misalnya, sekarang ini 100%. Saya rasa semua orang percaya bahwa kita sedang menuju konflik besar di masyarakat barat. Di satu sisi, akan ada kaum nativis yang mendorong budaya asli. Dan di sisi lain, akan ada orang asing, seperti pria ini. Dia seperti, ya kamu tahu, kita harus mengambil alih, kita punya hak untuk mengambil alih. Dan kamu tahu bagaimana mereka membenarkannya? Begini cara mereka membenarkannya. Lihat ini. Saya sudah membuat video terpisah tentang ini, silakan cek. Lucy White berkata, saya tidak ingin negara saya dipenuhi oleh Muhammad, Hans, Patel. Orang-orang mengatakan itu dengan sangat jelas, karena ini punya arti tertentu. Dan dia berkata, saya ingin negara saya dipenuhi oleh Matthews, Peters, Johns, Williams, Christopher, dan Samuels. Mungkin dia tidak bermaksud seperti itu, tapi saya tahu persis maksudnya. Dalam skala yang lebih besar, apa sebenarnya maksudnya? Maksudnya, dia ingin negaranya tetap berbudaya barat. Maksud saya, seperti putri saya punya nama khas Angola, dan saya rasa dia akan baik-baik saja dengan itu. Dan jika saya punya anak laki-laki, misalnya saya bisa punya, saya rasa saya tidak akan melakukannya. Tapi saya mungkin akan memberinya nama barat lain, agar anak laki-laki saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan itu kan? Karena budayalah yang penting. Tapi lihat bagaimana mereka membenarkan. Ya, nenek moyangmu seharusnya sudah memikirkan itu sebelum mereka menjelajahi dunia, menjajah tanah-tanah milik Muhammad, Hans, dan Patel. Seolah-olah itu memberinya alasan untuk menjajah barat. Dia bilang, nikmati saja rasismemu. Dan aku bahkan tidak melihat itu sebagai komentar rasis. Itu bukan komentar rasis, itu komentar tentang budaya. Dan inilah alat yang sudah lama mereka pakai untuk menghantam orang barat. Dan itu berhasil untuk waktu yang lama. Inilah sebabnya, kamu tahu, mereka dulu memberikan visa sembarangan kepada siapa saja, tapi sekarang tidak lagi. Tapi lihat bagaimana dia berbicara tentang kolonisasi di sini. Tapi saudaranya di sini. Tidak segan-segan menyebutkan Al-Andalus seperti ini. Muslim. Mereka tidak membangun Al-Andalus. Jadi ya, lihat mereka membicarakan ini. Sekali lagi, buat mereka itu tidak masalah. Tidak apa-apa bagi semua orang. Biar saya tegaskan itu. Tidak apa-apa bagi setiap peradaban dan masyarakat untuk mencari cara paling optimal demi kelangsungan hidupnya. Setiap evolusi ingin naik, bukan turun. Dan itu sangat wajar bagi mereka. Juga sangat wajar bagi Barat. Barat pun telah melakukannya. Dan yang saya maksudkan adalah, Barat perlu melakukannya lagi. Didengar dari orang lain. Ada Gaza. Ya, pertanyaan moral di zaman kita. Tidak. Itu adalah pertanyaan moralmu. Kamu Muslim. Pertanyaan moralmu. Dari perspektif Barat, sebenarnya itu benar-benar baik-baik saja. Itulah sebabnya saya mendukung Israel. Dan saya benci, dan saya muak dengan semua orang idiot pendukung Palestina yang gila ini. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Mereka pikir mereka sedang bersikap manusiawi. Mereka tidak bersikap manusiawi. Mereka sedang, jelas kita semua sebenarnya sudah menyimpulkannya seperti ini. Mereka itu idiot yang berguna. Mereka adalah alat musuh. Itulah yang mereka lakukan, seperti orang-orang bodoh ini. Saya suka menceritakan kisah ini. Maaf, saya harus melakukan ini. Ingat apa yang terjadi minggu lalu? Intifada. Jadi dia bilang dari Berlin ke Gaza, intifada. Dan beberapa saat kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebuah mobil menerobos parade Pride itu. Dan itulah tepatnya apa itu intifada. Jadi inilah alasan kenapa saya terus mendesak mereka. Seperti merespons. Mereka tidak merespons karena mereka punya agenda Muslim. Mereka mengikuti agenda Muslim. Kapan kalian akan punya agenda Barat? Saya senang bisa bersama teman saya yang luar biasa, Nasya, anggota parlemen. Jika Anda belum membaca, Mendengarkan dan membeli Honored, maka Anda sedang melewatkan sesuatu. Ini dia. Jadi dia juga ada di sana. Jadi mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka semua bersatu. Dan itu bukan hal yang mustahil, teman-teman. Itu bukan hal yang mustahil. Kalian harus mengerti itu. Mereka sedang berusaha mempertahankan cara hidup mereka. Pertanyaannya adalah, kamu orang Barat biasa, apakah kamu akan berjuang demi mempertahankan cara hidupmu atau tidak?